Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kembali lagi bersama kami, mahasiswa program studi S1 Statistika Universitas Negeri Gorontalo semester 3 kelompok 5 kelas Statistika A 2021. Bersama saya Al-Gifarid bin Muhammad dan rekan saya Afrianto Pratama Roman Kasim. Kami akan menjelaskan materi tentang tren perkembangan statistika di abad 21. Baiklah, untuk memanfaatkan waktu, awal materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang dalam tren perkembangan statistik di abad ke-21 ini terbagi atas dua era. Yang pertama, awal perkembangan, di mana Calverson, Fisher, Neyman, dan Walsh selama setengah abad telah meletakkan dasar statistika yang berbasis matematika, sehingga beberapa penelitian dan pembelajaran statistika di perguruan tinggi umumnya didasarkan pada beberapa pedoman atau dasar yang ditemukan oleh tokoh-tokoh tersebut. Penggunaan statistika secara luas terkadang timbul kontroversi di antara para ahli tentang pemilihan model data, penggunaan prior probability, dan interpretasi hasil. Hasil analisis terhadap data yang sama dengan lain konsultan statistika dimungkinkan terjadi perbedaan kesimpulan. Statistika induktif dapat dipakai untuk menangani masalah di mana perolehan data dirasakan perlu efisiensi atau perlu biaya mahal, sehingga umumnya dapat diatasi dengan analisis yang dengan sampel-sampel ukuran kecil. Kemudian di era yang kedua, yaitu era milenium, di mana di era milenium ini dengan dominasi teknologi informasi, database yang besar, interaksi dengan komputer, dan informasi yang kompleks, maka menurut C.R. Rao dalam tulisannya 14 November 2001 yang berjudul A Statistic Future, If So in What Form? Statistika yang berdasarkan pada model-model probabilistik tidak mencukupi, sehingga metode-metode yang akan muncul diarahkan untuk menjawab tantangan yang diberi nama data mining. Istilah data mining atau penambangan data ini menurut Nasution pada tahun 2002 awalnya berasal dari para ahli ilmu komputer yang dalam sehari-harinya bekerja dalam dunia kecerdasan buatan. Untuk pekerjaan ini, mereka membangkitkan dan mengumpulkan data dalam ukuran yang sangat besar dan mencoba menemukan pola-pola keteraturan data yang dapat dikirakan. Pada tahun 1990-an, metode data driven yang tidak terlalu ketat dengan asumsi sebaran mulai digunakan untuk analisis berbagai data, terutama untuk eksplorasi data atau data mining. Berhubungan data mining ini sangat komputer intensif, maka diusulkan diberi nama statistical method mining oleh beberapa statistikawan dari Amerika. Menurut David M. Page dari University of California, metode data mining ini mempunyai dua prinsip dasar, yaitu data cleaning dan data segmentation. Data cleaning untuk mendeteksi data penelitian, sedangkan data segmentation untuk data pengelompokan data, sehingga akan diketahui pola dari dua data. Secara definisi, data mining adalah suatu proses pengerukan atau pengumpulan informasi penting dari suatu data yang besar. Proses data mining seringkali menggunakan metode statistika, matematika, hingga memanfaatkan teknologi artificial intelligence atau AI. Nama alternatifnya itu knowledge discovery mining in database atau disingkat dengan KDD, knowledge extraction, data pattern analysis, data arkeologi, data dredging, information harvesting, business intelligence, dan lain-lain. Baik, ada juga fungsi data mining, di mana fungsi data mining ini ada deskriptif atau deskriptif. Dalam bahasa Inggrisnya deskriptif. Deskriptif merujuk pada suatu fungsi dalam memahami data yang diteliti dengan lebih jauh. Proses ini bertujuan untuk menemukan pola dan karakteristik dari data. Dengan memanfaatkan fungsi deskriptif itu, kita bisa menemukan pola atau pattern tertentu yang awalnya tersembunyi pada sebuah data. Artinya, apabila terdapat pola yang repetitif dan memiliki nilai, artinya karakteristik dari data tersebut bisa diketahui. Yang kedua, prediktif. Prediktif adalah fungsi mengenai suatu proses yang nantinya akan menguak pola khusus dari sebuah data. Pola tersebut bisa ditemukan dari beberapa variabel yang terdapat pada data.
Saat sudah menemukan suatu pola, maka pola tersebut dapat digunakan untuk memperkirakan variabel lainnya yang masih belum diketahui nilainya. Inilah sebabnya fungsi prediktif dianggap setara dengan analisis prediktif. Prediktif juga dapat digunakan untuk memperkirakan suatu variabel khusus yang tak ada di dalam sebuah data. Yang ketiga yaitu fungsi asosiasi atau association. Selanjutnya adalah fungsi asosiasi. Ini merupakan fungsi data mining di mana kita bisa proses mengidentifikasi relasi atau hubungan dari setiap data, baik data itu dari masa lalu maupun saat ini. Kemudian classification atau klasifikasi. Klasifikasi berfungsi untuk menyimpulkan beberapa definisi karakteristik pada suatu grup atau kelompok data. Contohnya adalah data pelanggan atau customer data yang berhenti menggunakan produk kita atau customer return karena menganggap produk pesaing lebih memberikan manfaat dan customer value bagi mereka. Kemudian yang kelima yaitu clusterization atau clustering. Fungsi selanjutnya adalah clustering. Ini merupakan proses mengidentifikasi kelompok dari produk ataupun barang yang memiliki karakteristik khusus. Kemudian ada peramalan forecasting atau peramalan kelima. Forecasting merupakan teknik peramalan data yang berguna untuk memperoleh gambaran mengenai nilai suatu data di masa yang akan datang atau forecasting. Forecasting ini bisa dilakukan dengan pengumpulan informasi dalam jumlah yang lebih besar. Contoh dari penerapan forecasting ini adalah data terkait peramalan jumlah permintaan atau demand terhadap seasonal produk pada musim tertentu atau seasonal marketing. Kemudian ada fungsi yang terakhir yaitu sequencing. Fungsi yang terakhir adalah sequencing, yaitu proses identifikasi tiap hubungan yang berbeda pada periode waktu tertentu. Contoh dari sequencing sendiri adalah data pelanggan yang melakukan repeat purchase suatu produk tertentu secara berulang dalam customer lifecycle. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu penerapan data mining di abad 21. Penambangan data bisa digunakan di berbagai sektor, mulai dari sektor bisnis, manajemen, keuangan, dan lain sebagainya. Berikut beberapa penerapan data mining di beberapa sektor. Sektor yang pertama yaitu market analysis and management. Dalam sektor pemasaran, biasanya data mining digunakan untuk pemasaran target, manajemen hubungan pelanggan atau CRM, analisis pasar, cross-selling, dan segmentasi pasar. Yang pertama, target pemasaran. Misalnya menemukan kelompok pelanggan atau model yang memiliki karakteristik yang sama. Target pemasaran. Misalnya menemukan kelompok pelanggan model yang memiliki karakteristik yang sama. Contoh minat, tingkat pendapatan, kebiasaan belanja, dan lain-lain. Atau menentukan pola pembelian pelanggan dari waktu ke waktu. Kemudian yang kedua adalah analisis lalu lintas pasar. Itu dimana menemukan hubungan antar produk penjualan dan memprediksi berdasarkan asosiasi tersebut. Kemudian yang ketiga, profiling pelanggan. Dimana jenis pelanggan apa yang membeli produk apa atau pengelompokan atau klasifikasi. Kemudian yang ketiga, analisis kebutuhan pelanggan. Misalnya identifikasi produk terbaik untuk berbagai kelompok pelanggan, memprediksi faktor apa saja yang menarik pelanggan yang baru, penyediaan informasi ringkasan, laporan ringkasan multidimensi, informasi ringkasan statistik, atau kecenderungan dan variasi pusat data. Kemudian sektor yang kedua, yaitu corporate analysis and risk management. Penerapan data mining dalam sektor perusahaan biasanya digunakan untuk prediksi, retensi pelanggan, underwriting yang lebih baik, kontrol kualitas, dan analisis kompetitif. Yang pertama, perencanaan keuangan atau evaluasi aset. Misalnya analisis dan prediksi arus kas, analisis klaim kontingensi untuk mengevaluasi aset, analisis cross-sectional dan time series, atau rasio keuangan, tren, analisis, dan lain-lain. Kemudian planning perencanaan sumber daya. Misalnya merangkum dan membandingkan sumber daya dan pengeluaran. Kemudian persaingan, misalnya memantau pesaing dan arah pasar, mengelompokkan pelanggan ke dalam kelas dan penetapan harga berbasis kelas prosedur, serta mengatur strategi penetapan harga di pasar yang sangat kompetitif. Kemudian
Sektor yang ketiga yaitu fraud detection and mining unusual patterns. Data mining juga berfungsi untuk mencari dan mendeteksi fraud pada sebuah sistem. Dengan menggunakan data mining, maka akan bisa dilihat dari jutaan transaksi yang masuk. Yang pertama, pendekatan. Clustering dan konstruksi model untuk penipuan atau analisis outlier. Kemudian yang kedua, aplikasi. Contoh layanan kesehatan, retail, layanan kartu kredit, telekom. Misalnya asuransi otomatis, pencucian uang, asuransi kesehatan, telekomunikasi, analisis pola yang menyimpang dari norma yang diterapkan, industri retail, dan lain-lain. Pada abad 21 diperkirakan metode data mining merupakan metode yang akan banyak digunakan dalam berbagai penerapan. Pada metode data mining, spesifikasi permasalahan didasarkan pada bidang ilmunya, lebih diutamakan daripada pendugaan parameter, sehingga masalah tersebut dapat diformulasikan dengan benar untuk memperoleh solusi yang tepat melalui eksplorasi data. Hal ini berbeda dengan periode Fisher yang lebih mementingkan mencari metode pendugaan dan mencari metode pendugaan dan pendekatan sebaran yang tepat, sehingga spesifikasi masalah lebih diutamakan pada pendugaan parameter dan asumsi sebaran. Jadi, Fisherian statistik itu sebenarnya model driven yang agak beda dengan data mining yang lebih bersifat data driven. Akan tetapi pada pelaksanaannya, kedua driven tersebut harus dikuasai oleh statistikawan di abad milenium ini. Situasi ini akan berpengaruh terhadap model pendidikan dan pengajaran statistika dewasa. Emanuel Fersen, Department of Statistics Texas A&M University College, baru-baru ini menulis tentang data mining, statistical methods mining, and history of statistics. Dalam tulisannya tersebut dibahas juga masalah pendidikan statistika menghadapi masa depan di mana data mining akan berkembang, seperti bagaimana cara mengajar matematika statistik untuk non-matematika statistik, materi yang berhubungan dengan komputer seperti teknik simulasi, analisis numerik, analisis data, dan struktur data perlu ditingkatkan bagi para mahasiswa. Belum adanya standar analisis untuk eksplorasi data dalam data ukuran besar inilah diperkirakan metode data mining akan banyak dikembangkan dan diteliti oleh para pakar statistika. Baiklah, sekian materi yang dapat kami jelaskan dalam video kali ini. Mohon maaf apabila kekurangan. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.